Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Dedi Indasari, NPM 234111026, and I'm from class MNG 20A. So, in this video, I will explain the material about social responsibility and sales ethics. Di sini ada corporate social responsibility atau CSR yang dimana memiliki makna berkomitmen suatu perusahaan untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup karyawan, masyarakat, dan juga lingkungan. Konsep CSR ini sendiri banyak dikembangkan oleh Archie B. Carroll melalui modelnya yaitu piramida CSR. Di piramida CSR ini sendiri, yang pertama terbentuk oleh tanggung jawab ekonomi. Tujuan utama perusahaannya pastinya menghasilkan laba dan disusul dengan tanpa profit sehingga perusahaan tidak akan bisa bertahan. Yang kedua ada tanggung jawab legal yang dimana perusahaan harus mematuhi hukum dan juga regulasi, contohnya saja pajak dan juga ketenagakerjaan. Yang ketiga ada tanggung jawab etis, yang dimana hal tersebut bertindak sesuai norma dan juga moralnya. Disusul juga dengan hal tersebut tidak merugikan pihak lain. Yang keempat ada tanggung jawab filantropi. Hal ini disusul dengan kontribusi sukarela kepada masyarakat. Contohnya saja donasi dan juga program sosial lainnya. Tujuan dari social responsibility adalah meningkatkan citra perusahaan, membangun kepercayaan publik, mendukung keberlanjutan atau sustainability, dan pastinya mengurangi dampak negatif dalam suatu bisnis. Contoh dari CSR suatu perusahaan yaitu pertama di sini ada Unilever, yang dimana Unilever ini yaitu suatu program lingkungan yaitu pengurangan sampah plastik. Dan selanjutnya disusul dengan edukasi untuk kesehatan masyarakat. Yang kedua di sini ada PT Pertamina atau Perseronya. Program ini yaitu di Desa Energi Mandiri. Program Desa Energi Mandiri dan juga bantuan untuk UMKM. Yang ketiga ada Starbucks. Starbucks ini sendiri pastinya penggunaan bahan ramah lingkungan serta dukungan untuk para petani kopi. Dampaknya jika tidak menerapkan CSR, pastinya yang pertama akan mengalami reputasi buruk. Yang kedua akan kehilangan kepercayaan antara pelanggan atau konsumen. Yang ketiga akan mengalami risiko hukum. Pastinya akan mengalami penurunan untuk penjualan. Yang kedua di sini ada sales ethic. Atau dalam etika penjualan. Etika penjualan ini suatu prinsip moral yang mengatur perilaku tenaga penjualan dalam menawarkan produk kepada konsumen agar dilakukan secara jujur, adil, dan juga sangat bertanggung jawab. Prinsip-prinsip dalam sebuah etika penjualan yaitu pastinya kejujuran. Kejujuran ini tidak dilebih-lebihkan untuk suatu produk dan juga tidak memberikan informasi palsu. Yang kedua ada keadilan yang dimana pastinya tidak merugikan suatu pelanggan dan memberikan harga yang wajar atau tidak dilebih-lebihkan. Yang ketiga ada transparansi yang dimana pastinya menjelaskan kelebihan dan kekurangan suatu produk dan juga tidak menyembunyikan informasi penting antara expired atau hal yang tersebut. Yang keempat ada tanggung jawab. Di sini pastinya menangani keluhan pelanggan dan memberikan layanan purna untuk jual. Contoh untuk pelanggaran dalam sebuah etika penjualan yaitu menipu konsumen dan juga menyembunyikan cacat produk. Kemudian memaksa konsumen membeli atau hard selling berlebihan. Selanjutnya juga ada manipulasi diskon palsu untuk menawarkan sebuah produknya.
Contoh praktik sales etnik ini pastinya yang pertama ada Tokopedia. Tokopedia sendiri pastinya mempunyai sistem review yang sangat transparan. Yang kedua, perlindungan pembeli. Dan yang kedua ini ada Apple Inc, yang dimana informasi produk yang jelas dan juga menyediakan garansi yang resmi. Dan kemudian ada hubungan CSR dan juga sales ethics. CSR ini dan juga sales ethics berkaitan karena CSR sendiri fokus pada tanggung jawab suatu perusahaan secara halus, sedangkan sales ethic yaitu fokusnya pada perilaku dan juga dalam penjualan. Keduanya bertujuan untuk membangun kepercayaan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan juga menciptakan bisnis dalam berkelanjutan. Contoh kasus sederhananya yaitu sebuah perusahaan menjual produk kecantikan dengan klaim memutihkan dalam 1 hari tanpa bukti. Nah, di sini kita bisa menganalisis bahwa pastinya hal tersebut melanggar sales ethics, yaitu tidak jujur, kemudian tidak sesuai dalam CSR-nya, dan juga dapat merugikan konsumennya. Oleh karena itu, dampak yang akan diterima pastinya konsumen akan kecewa, reputasinya menjadi rusak, dan juga bisa terkena sanksi hukum. Untuk manfaat penerapan social responsibility and sales ethics tersebut ialah dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, membangun brand image yang positif, mengurangi risiko konflik dan juga hukum, serta meningkatkan keunggulan yang kompetitif. Jadi dari sini kesimpulan yang bisa kita ambil ialah CSR sendiri adalah fondasi penting dalam suatu bisnis modern. CSR memastikan perusahaan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Sales ethics itu memastikan perusahaan bertindak jujur dan adil dalam suatu penjualan. Jadi perusahaan yang menerapkan keduanya akan lebih dipercaya, lebih berkelanjutan, dan juga lebih kompetitif di pasaran. Jadi di sini sebelum saya mengakhiri materi kali ini, saya akan menjawab satu pertanyaan, yaitu bagaimana konsep sales ethics dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. Jawabannya adalah sales ethics atau etika penjualan dapat mempengaruhi keputusan konsumen dikarenakan berkaitan dengan kepercayaan, persepsi, dan juga rasa aman pada saat membeli. Artinya, kejujuran dan transparansi, yaitu dia dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua, informasi yang jelas. Hal tersebut dapat mengurangi risiko dalam pembelian. Ketiga, ada perilaku adil yang dimana kita memperlakukan konsumen dengan tidak memandang status sosialnya. Dengan tersebut, dapat meningkatkan kepuasan. Selanjutnya, ada etika yang baik, di mana etika ini mendorong loyalitas dan juga pembelian ulang. Jadi, kejujuran, informasi yang jelas, perilaku adil dapat membentuk suatu etika yang baik dan juga dapat membangun brand image suatu perusahaan. Oleh karenanya ada 2 dampak di sini. Yang pertama ada etika baik, di mana etika baik ini dapat meyakinkan atau konsumen lebih yakin dan cenderung akan membeli ulang produk kita. Dampak buruknya atau etika buruk ialah konsumen akan menjadi ragu, kecewa, dan tidak akan membeli lagi, bahkan akan menjatuhkan suatu brand image dari perusahaan. Contohnya platform seperti Tokopedia. Platform seperti Tokopedia ini meningkatkan kepercayaan melalui sistem review dan juga transparansi produk mereka. Jadi kesimpulan dari pertanyaan itu tadi ialah semakin baik sales ethics, maka akan semakin besar kemungkinan konsumen untuk memilih, membeli, dan juga tetap loyal terhadap suatu produk itu sendiri. So, itu tadi materi dan juga pertanyaan yang saya sampaikan. I'll eat here. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.